First of all, let me introduce my team. So my name is Hidayat Hananto Prasetyo and my last number is 153. Hello, my name is Benepius Krishna Bayu with my last number 151. Hello, my name is Muhammad Harul Umam. My last number is 114. Hello everyone, my name is Surya Dunurga with student number 101. My name is Putri Wahyuni. My last student number is 118. Okay, so today me and my friends on group 4 will explain the thesis on foreign plants with using a bahasa for easiest to understanding. Thank you. Penyakit pertama yang kami temukan pada tanaman jagung yaitu penyakit bulai. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Peronosklerospora maidis. Gejala awal tanaman jagung yang terserang penyakit bulai ini yaitu munculnya garis-garis kekuningan atau klorosis yang sejajar dengan tulang daun yang kemudian klorosis ini menyebar di seluruh permukaan daun. Kemudian terdapat konidiofor berbentuk menyerupai batang, kemudian pada cabang di ujung-ujungnya terdapat spora atau konidia berbentuk bulat. Gejala tersebut dapat mengakibatkan jagung tumbuh abnormal atau kerdil dan dapat menghambat dalam pembentukan tongkol tanaman jagung. Proses infeksi cendawan Peronosklerospora maidis adalah ketika konidia yang terlepas pada tangkai konidia atau konidiofor kemudian disebarkan oleh angin dan jatuh pada permukaan daun jagung yang berumur muda. Yang selanjutnya konidia ini akan berkecambah dengan membentuk apresoria lalu masuk ke dalam jaringan tanaman melalui stomata. Cara pencegahan penyakit bulai pada tanaman jagung ini dapat dilakukan dengan pemberian Ridomil 35SD pada benih agar tidak tumbuh jamur pada biji jagung. Sedangkan cara pengendalian penyakit bulai ini dapat dilakukan dengan mengadakan pergiliran tanaman, penanaman jagung secara serempak, dan mengusahakan agar tanaman tidak terlalu rapat sehingga kelembaban tidak terlalu tinggi serta drainase dan sanitasi lahan yang baik. Cara pengendalian lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan mikroorganisme antagonis, penggunaan varietas tahan secara mekanis, dan penggunaan fungisida kimiawi. Hawar daun merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen jagung hingga 70%. Penyebab dari adanya penyakit hawar daun jagung adalah jamur Xerohilum tursicum. Salah satu pencegahan terjadinya penyakit ini adalah dengan menggunakan varietas tahan. Jamur Helminthosporium tursicum dapat bertahan hidup pada tanaman jagung yang masih hidup. Beberapa jenis rumput-rumputan termasuk sorghum pada sisa-sisa tanaman jagung sakit dan pada biji jagung. Conidium jamur ini disebarkan melalui angin. Conidium berkecambah dan pembuluh kecambah mengadakan infeksi melalui mulut kulit atau dengan mengadakan penetrasi secara langsung yang didahului dengan membentukkan apresorium. Sporulasi Helminthosporium tursicum di lapang terjadi pada permukaan tanaman yang terinfeksi. Setelah itu spora terlepas, kemudian terbawa oleh angin dan hingga pada permukaan tanaman yang lain. Selanjutnya spora beradesi, melakukan penetrasi awal, kemudian membentuk bercak dan berkembang. Siklus hidup jamur Helminthosporium tursicum berlangsung hingga 2-3 hari. Dalam 72 jam, satu bercak mampu menghasilkan 100 hingga 300 konidia. Gejala awal tanaman jagung yang tertular Helminthosporium tursicum yaitu muncul bercak kecil, jorong, hijau tua atau hijau kelabu kebasahan. Selanjutnya bercak berubah warna menjadi coklat kehijauan, membesar dan mempunyai bentuk yang khas berupa kumparan atau perahu. Penyakit hawar daun dapat menyebabkan kerusakan jaringan daun atau defoliasi, yaitu pengguguran daun. Maka proses fotosintesis akan menurun karena permukaan daun pada tumbuhan menjadi berkurang. Pengendalian penyakit hawar daun dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggunaan varietas tahan, sanitasi lahan, penggunaan biji jagung yang sehat sebelum penanaman, dan dapat menggunakan fungisida jika diperlukan, yaitu fungisida tiram dan karboksin. Penyakit selanjutnya yang ditemui yaitu busuk tongkol diploida, yaitu merupakan penyakit umum yang terdapat pada jagung. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur yang sering ditemukan. Patogen penyebab penyakit busuk tongkol
menghasilkan senyawa mycotoxin yang berbahaya untuk pakan dan pangan. Penyakit ini dapat menurunkan hasil hingga 100% pada jagung. Salah satu penyebab penyakit busuk tongkol pada jagung yaitu jamur Diplodia maydis. Patogen ini akan menyerang tongkol sehingga terjadi pembusukan. Pembusukan biasanya berkembang dari pangkal hingga ujung tongkol, kemudian merambat ke permukaan biji dan menutupi kelobot. Selain pada bagian tongkol, jamur ini juga dapat pada bagian pelepah daun hingga meluas ke buku dan pangkal ruas batang. Serangan penyakit ini menyebabkan adanya infeksi kompleks, yaitu busuk tongkol, busuk daun, dan penyakit pada persemaian. Usaha pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rotasi tanaman, penggunaan varietas tanam, dan agen hayati. Pengendalian menggunakan agen hayati merupakan alternatif pengendalian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengendalian yang bersifat ramah lingkungan salah satunya menggunakan Rhizobacteria. Rhizobacteria adalah bakteri sporofit yang hidup pada daerah perakaran dan mengkolonisasi sistem perakaran atau ditemukan pada daerah rhizofit tanaman, yaitu suatu lapisan tipis tanah yang menyelimuti permukaan akar dan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang keempat itu ada busuk pangkal batang. Penyakit rebah pangkal batang jagung. Penyakit ini disebabkan oleh Fusarium. Gejalanya yaitu ada yang pertama, daun menguning. Daun-daun tanaman yang diserang Fusarium dapat menguning secara tidak normal, terutama mulai dari bagian bawah tanaman. Yang kedua, pembusukan batang. Batang tanaman jagung yang terinfeksi Fusarium dapat mengalami pembusukan yang bisa terlihat sebagai perubahan warna pada batang menjadi coklat atau kehitaman. Yang ketiga, penurunan pertumbuhan. Tanaman yang terinfeksi Fusarium dapat mengalami pertumbuhan yang terhambat atau bahkan layu secara perlahan. Dan yang terakhir, bercak pada tongkol. Pada beberapa kasus, infeksi jamur Fusarium dapat menyebabkan bercak-bercak pada tongkol jagung. Nah, lalu untuk pengendaliannya sendiri dari busuk pangkal batang itu, yang pertama dari pemantauan dan identifikasi awal penyakit ini. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap tanaman jagung untuk mengidentifikasi gejala infeksi Fusarium sedini mungkin. Yang kedua ada rotasi tanaman. Rotasi tanaman atau pergantian tanaman ini digunakan untuk membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit karena beberapa tanaman yang tidak rentan terhadap Fusarium ini sendiri. Yang ketiga ada pemilihan varietas tahan. Pemilihan varietas jagung yang memiliki ketahanan terhadap Fusarium dapat menjadi langkah preventif yang cukup efektif. Yang keempat ada praktik kultur. Memperhatikan praktik kultur yang baik seperti sanitasi lahan, pengelolaan sisa tanaman, dan pemakaian benih yang berkualitas serta tahan terhadap infeksi. Yang terakhir ada penggunaan fungisida. Ini merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam situasi tertentu atau mendesak, karena direkomendasikan untuk mengendalikan infeksi Fusarium atau jamur. That's all what we can say today. Thank you for watching. Thank you.